Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas ringkasan materi Bahasa Indonesia kelas 6 semester 1, Kurikulum 2013. Di kelas 6 semester 1 kita akan belajar 5 tema. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Tema 3, Tokoh dan Penemuan. Tema 4, globalisasi. Tema 5, wirausaha. Di semester 1 ini kita akan belajar materi tentang yang pertama, teks laporan hasil pengamatan, yang kedua, teks narasi, yang ketiga, teks eksplanasi, yang keempat, kata baku dan kata tidak baku, yang kelima, kalimat efektif, yang keenam, teks formulir. Nah, pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, yang pertama kita akan belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Secara umum, teks laporan terdiri dari beberapa jenis, antara lain teks laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan peristiwa. Namun, pada pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi atau pernyataan umum, kumpulan fakta atau hasil pengamatan, dan simpulan. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan ide pokok pada teks laporan. Ide pokok adalah ide atau inti dari apa yang dibahas di dalam sebuah paragraf bacaan. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok atau intisari yang memuat keseluruhan isi paragraf. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang memperjelas ide pokok. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Dalam sebuah teks laporan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf dapat ditentukan masing-masing ide pokoknya. Nah, berikut ini contoh teks laporan hasil pengamatan. Judulnya Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Coba perhatikan pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama ini, kita dapat menentukan ide pokoknya, yaitu jagung merupakan tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok dan penghasil karbohidrat. Nah, ingat ide pokok adalah intisari dari apa yang dibahas pada paragraf. Selanjutnya pada paragraf 2, coba perhatikan kalimat yang sudah kakak tandai dengan warna merah. Dapat kita temukan bahwa ide pokok pada paragraf 2 adalah tanaman jagung berkembang biak dengan biji jagung. Nah, selanjutnya pada paragraf ketiga, perhatikan kalimat yang berwarna merah yang merupakan ide pokok pada paragraf 3, yaitu tepung sari akan terbang terbawa angin kemudian jatuh di kepala putik. Selanjutnya paragraf keempat, perhatikan kalimat yang berwarna merah. Ide pokoknya yaitu bunga jagung berkembang hingga menjadi buah jagung. Yang terakhir, paragraf 5, kita dapat menemukan ide pokoknya yaitu perkembangbiakan jagung dapat dimulai dengan cara menanam kembali sebagian biji jagung. Selanjutnya, cara membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, menentukan kalimat utama setiap paragraf. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf.
Dan yang keempat, menggabungkan ide pokok untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, untuk tema 2, persatuan dalam perbedaan, kita akan belajar mengenai teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan sebuah peristiwa secara berurutan atau sesuai urutan waktu atau kronologis. Informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dibuat menggunakan kata tanya. Ayo kita ingat kembali kata tanya beserta fungsinya. Cara menemukan informasi penting menggunakan kata tanya, yang pertama, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya yang berkaitan dengan isi teks. Yang kedua, carilah jawaban dari pertanyaan tersebut pada teks. Dan yang ketiga, gunakan jawaban tersebut sebagai informasi penting yang kamu temukan dalam teks. Contohnya, bacalah penggalan teks berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi pada kalimat tersebut adalah waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi, kata tanya yang tepat adalah kapan. Maka, kalimat tanyanya dapat ditulis sebagai berikut. Kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, selanjutnya kita akan belajar cara menulis informasi penting suatu teks narasi menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu menggunakan kata baku dan memiliki struktur kalimat yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, berikut contoh kalimat efektif. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Coba perhatikan, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang merupakan pelaku atau orang merupakan subjek. Berikutnya, memproklamasikan merupakan predikat karena memproklamasikan merupakan kata kerja. Selanjutnya, kemerdekaan Indonesia itu adalah objek dan di Jakarta itu adalah keterangan tempat. Selanjutnya, kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya ditulis menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebaliknya, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contohnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Next, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal, proses, atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Dirangkai secara berurutan dan berisi informasi yang berdasarkan fakta. Biasanya, teks eksplanasi digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, sosial, atau budaya. Teks eksplanasi memiliki struktur atau susunan agar mudah dipahami. Struktur teks eksplanasi ialah 1. Pernyataan umum atau pembukaan, 2. Deretan penjelas atau isi, 3. Penutup atau simpulan. Selanjutnya, menulis informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Menggunakan kata-kata baku sesuai aturan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. 4. Kalimat efektif harus lengkap dan logis. 5. Lengkap artinya kalimat efektif harus memiliki minimal unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu tersusun dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimat efektif yaitu
Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Nah, pada kalimat ini kita bisa melihat bahwa kalimat ini kalimat yang lengkap dan logis, tidak ada kata-kata berulang yang bermakna sama. Sedangkan contoh kalimat tidak efektif yaitu Bima mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata bapak, kata ibu, dan kata guru seharusnya ditulis satu kali, sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Jadi, kalimat efektifnya adalah Bima mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu guru. Contoh menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Judul teks eksplanasi berikut ini menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Jadi, informasi penting dari teks tersebut adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tema 5, wirausaha, kita akan belajar mengenai teks formulir. Formulir adalah selembar kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir bertujuan untuk mempermudah pencatatan data, mempercepat kegiatan administrasi, dan mendapatkan data-data yang akurat. Formulir memiliki manfaat sebagai alat untuk mendapatkan informasi seseorang. Adapun komponen-komponen formulir yaitu 1. Bagian kepala. Bagian kepala formulir dibuat untuk keterangan lembaga atau organisasi yang membuat formulir tersebut. Bagian 2 yaitu bagian isi. Bagian isi adalah bagian yang berisi petunjuk atau instruksi pengisian formulir. Bagian 3, bagian ekor. Bagian yang berisi data-data yang harus kita isi secara benar dan lengkap. Adapun jenis-jenis formulir yaitu 1. Formulir pendaftaran. Contohnya formulir pendaftaran ekstrakurikuler, lomba, bimbel, dan lain-lain. 2. Formulir menabung di bank. Berisi nomor rekening, nama penabung, jumlah uang yang ingin ditabung, dan tanda tangan. 3. Formulir ujian. Formulir ini berisi tentang identitas diri, nomor peserta, tanda tangan, jenis mata pelajaran, dan jawaban. 4. Formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang adalah surat yang mengantarkan barang yang berisi daftar perincian barang yang akan dikirim. 5. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah tulisan berisi informasi diri, identitas, dan pengalaman atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Daftar riwayat hidup juga bisa disebut dengan CV atau kurikulum vitae yang berisi data diri seseorang. Adapun petunjuk mengisi formulir yaitu formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir ketika mengisi formulir tersebut. Nah, berikut ini contoh dari berbagai jenis formulir.